Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriah, teman daripada Ibu Sri Endah. Menurut saya, penerapan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sri Endah tentang budaya positif di TKS Bocahan 1 sangat baik sekali. Sangat baik sekali, yaitu tentang 3S: senyum, sapa, dan salam, yang dampaknya menjadikan anak itu lebih ramah, sopan, dan juga santun. Itu menurut saya budaya yang positif sekali. Kemudian tentang penerapan kalimat yang positif dan juga penerapan segitiga restitusi di TK maupun di kelas TKS Bocahan 1 juga sangat baik sekali, yang dampaknya yaitu ada seorang anak yang belum sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga anak tersebut bisa memahami ataupun mengetahui kekurangannya dan bisa memperbaikannya sesuai dengan keyakinan kelas ataupun sekolah tersebut. Sehingga budaya positif yang telah dilaksanakan Ibu Sri Endah sangat baik sekali. The best, Bu Endah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Baik. Kenapa nggak baik, Mas Kakak? Sedih ya? Tadi saya sarapan belum? Mamanya masak belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita hari ini akan membuat tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas untuk kita bersama, ya. Ya, coba kira-kira kesepakatan kelas kita apa saja ya, teman-teman? Oh, tertib, pintar. Wenda bantu tulis di sini ya. Wenda tulis dulu sebentar. Tertib, TF. Ya, apa lagi teman-teman? Harus berbagi. Alhamdulillah. Harus berbagi. Apa lagi dong? Tidak boleh berebut. Pintar banget. Tidak boleh berantem. Tidak boleh berebut. Apa lagi saya? Tidak boleh berantem. Oke. Lagi saya. Oh, tidak boleh pelit. Wajiban. Oke. Tidak boleh mendorong. Oke. Bergantian. Oh, bergantian, betul. Main PS berganti ya. Oh iya. Nanti. Kalau main PS di rumah. Tidak bergantian. Oke. Ada lagi saya? Aku main baca harus antri. Antri, betul. Iya, antri. Bu, tidak boleh menendang teman. Oh, tidak boleh menendang teman. Apa lagi? Bu, tidak boleh ngojos. Bu tidak boleh ngojos. Ngojosnya enggak ngojok ya. Terus kemudian? Mengerjakan sampai selesai. Oke, mengerjakan. Kalau ada kegiatan, mengerjakannya harus selesai ya. Kalau sudah mengerjakan, membersihkan atau menduga sama gelut. Oh, iya. Berarti Pak Gelut. atau merapikan lagi ya. Ya. Mengganggu atau bisa dibantu ya. Tidak mengganggu. Oke, pintar. Izin dulu. Panggil sini ya. Izin dulu. Nah, kalau sudah, Bu Endah melihat. Kita baca dulu. Yang pertama, tertib. Harus berbagi. Tidak boleh berebut. Tidak boleh berantem. Tidak boleh pelit. Tidak boleh mendorong. Bergantian. Antri. Tidak boleh menendang. Mengerjakan sampai selesai. Kemudian membersihkan atau merapikan. Iya. Tidak mengganggu teman. Pintar. 13, membantu teman. Dan 14, izin dulu. Ya, ini adalah keyakinan kelasnya anak-anak. Buat kalimat yang positif. Nah, ditulis di sini, kita besok akan ditempel.
Boleh beredar di sini di sini. Oke, ada lagi? Tidak boleh berebut. Apa saya? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem itu berarti sesama teman harus akur, harus saling menyayangi. Ya, sama teman harus saling menyayangi. Pegangan, saling menyayangi. Yang berpelukan, yang berpegangan. Ini lagi. Kemudian apa sih teman-teman? Tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit tadi sama dengan berbagi. Pintar berbagi sudah ya. Berbagi di sini sudah. Kemudian tidak boleh mendorong. Taruh sini ya. Ini tadi apa? Misalkan Bu Guru baru menjelaskan, anak-anak mendengarkan dulu Bu Guru berbicara apa, gitu ya? Atau anak-anak yang baru berbicara, Bu Guru dia mendengarkan anak-anaknya yang setuju dengan tadi. Kalau setuju, beda sudah ada checklist sama. Kalau setuju diambil ya checklist. Kalau tidak setuju diambil sila. Paham ya? Rizky, silakan memilih. Tertib dulu. Silakan. Mas Khalid, tertib. Setuju tidak? Kemudian Mas Abi. Mas Abi boleh tertib. Yang tertib Mas. Kemudian A. Kemudian A. Kemudian Mas Sagar, monggo. Ya. Kemudian Mbak Ani, silakan. Ya. Baris dulu yang tidak boleh duduk saya. Ternyata setuju dengan keyakinan kita, kesepakatan kelas kita. Sudah setuju teman-teman? Saya bacakan dulu ya. Tertib, saling menyayangi, menjaga kebersihan, berbuat baik, berbagi, menghargai, mengerjakan sampai selesai. Kita izin. Sudah setuju? Kalau setuju, mari kita sepakati bersama-sama. Dengan cara apa? Kita stempel ya. Kita cap jempol. Pakai jempol. Digulung-gulung. Lengket di sini. digulung. Tempelkan di bawah sini. Digulung-gulung. Bisa? Coba Mas Rizky. Jangan gulung. Ya, silakan. Ya, oke. Selanjutnya, Mas Kalian boleh duduk lagi, Le. Cuci tangan, Ya, boleh cuci tangan. Ya, kita sepakati bersama-sama. Oke, sudah? Ya. Oke, anak-anak sudah mensepakati keyakinan kelas yang cepat. Ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa fi sholli syadri wa yassir amri wa ta'ala wa ta'ala. Jangan menghenti guru calon guru peminat PKS Pertanakan Visi Dinas Kesehatan SMP dan kami hormati teman-teman pejabat guru dan juga kami hormati teman-teman semua. Sholawat dan salam kami katakan pada guru besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kami berikan syafaat Nabi yang akhir. Pertama-tama karena kita panjang tersebut ya, pada kesempatan kali ini saya hanya bisa memberikan sedikit sambutan mengenai pemaparan kebiasaan yang baik ya, nanti oleh TGP Ibu Sri Indah Suswati SPT. Semoga dengan pemaparan hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya bisa kita implementasi untuk tidak jika kita mencoba radio yaitu tentang budaya positif ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya. Kita bisa lihat di sini, mohon izin saya berdiri bulan ibu. Ya. Di sini nanti yang akan dibahas yaitu yang pertama apa itu budaya positif, kemudian bagaimana menciptakan budaya positif itu di sekolah. Yang ketiga, standar nasional pendidikan tentang budaya positif. Ya. Yang keempat, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kelima, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau dari positif. Keenam, keyakinan kelas,
7. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 8. Restitusi 5 posisi kontrol. 9. Restitusi segitiga restitusi. Apa itu semua? Mari kita bahas satu-satu itu. Akan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolahan. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang kontrol. Budaya positif untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, masih ingat profil pelajar Pancasila? Apa saja, Bu? Iya. Bisa ya. Profil pelajar Pancasila. Ya, ini sudah bisa lagi. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolahan? Kira-kira bagaimana, Bu? Kita kan sudah jadi pendidik lama. Kira-kira bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolahan? Ini ada pemahaman satu, menjaga komunikasi dengan warga sekolah. Mungkin ada yang lain? Gimana? Oh iya benar, menjaga perasaan satu dengan yang lain atau bisa dikatakan menghargai ya, menghargai. Berkomunikasi yang positif. Peduli, empati, betul sekali. Membiasakan pembiasaan senyum sama salam agar terjadi komunikasi untuk guru maupun anak-anak kita. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Guzman. Biasanya ibu-ibu kita semua kalau ke sekolahan, misalkan ya, supaya biar tidak terlambat itu masih ada motivasinya. Ya, coba apa kira-kira? Kira-kira ini berangkat pagi, berangkat sesuai tepat waktu, kira-kira biar apa gitu? Oh, betul. Nah, itu mungkin motivasinya. Ya tidak dimarahi kepala sekolah. Ya tidak dirasani wali murid, betul. Bisa dilihat di sini. Biasanya seperti itu motivasi. Ya, ternyata di sini kenapa dihukum oleh penghargaan? Ternyata ketika kita memberikan penghargaan itu ternyata ada efeknya juga kepada anak. Ya. Ada pengaruhnya. Yang bisa disebutkan di sini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. C. Penghargaan merusak hubungan. Menurut dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini adalah bagaimana misalkan ada murid itu melakukan kesalahan, bukan kita yang mengatakan misalkan kamu salah, bukan. Tapi bagaimana murid itu tahu kalau itu salah sesuai dengan anak sendiri. Dan kalau dia tahu itu salah, bagaimana dia memperbaiki sendiri. Ya. Yang dimaksud restitusi itu. Ada yang bisa tahu apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ada, Bu? Iya, oke. Hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba. Jadi misalkan anak melakukan kesalahan langsung dihukum. Ayo anak kamu menjatuhkan ini, silakan lari, muter lapangan 10 kali, itu hukuman. Ya. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah ada perencanaan sebelumnya dan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi sudah mudah untuk restitusi. Kalau restitusi tadi sudah saya kemukakan, anak mengetahui kesalahan secara sendiri dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya. Selanjutnya, ya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini sebelum saya masuk keyakinan kelas, kenapa disebut keyakinan kelas tidak peraturan kelas, ya? Ada yang tahu? Yakin bisa melaksana? Ya. Kalau peraturan? Ya. Oke. Pematik saya seperti ini. Peraturan itu biasanya dibuat siapa? Oleh siapa? Ya, guru atau kepala sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu biasanya dibuat siapa, Bu? Ya, anak-anak dan guru kesepakatan. Biasanya lebih efektif mana, Bu? Peraturan apa keyakinan kelas, Bu? Keyakinan kelas. Itu ya perbedaannya. Ya. Nah, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, coba kita satu-satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya panjenengan katakanlah di rapat ini, wis orang digagas. Mau nggak seperti itu, Bu? Datang wis diduani kasih salami. Nah, artinya apa?
Kita nggak mau seperti itu toh. Ternyata kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan murid-murid kita sama Bu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Ya, senang. Semua orang pasti pengen senang, ya, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Dari kelima ini kita ingin itu. Murid juga mempunyai kebutuhan dasar itu juga enggak, ya. Berarti kita harus memandang murid seperti itu juga. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bisa digarisbawahi ini. Kenapa murid melanggar peraturan? Karena mereka tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan ini. Dan tugas kita sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan mana yang diinginkan murid dan rasa gagal. Ya. Dan kita sebagai guru, gimana caranya anak tersebut bisa mencapai kebutuhannya. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Mungkin Ibu ada pengukur, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Bisa dilihat, kira-kira Ibu selama ini ada di posisi mana, Bu? Pengukur. Pengukur, ya. Dan ini tentang tadi 5 kontrol, sekarang restitusi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini kalau dilihat dari sini, ini langkah dari kontrolnya, ya. Biasanya kalau ibu-ibu ada anak yang melanggar hukuman bagaimana, Bu? Di saya. Ya, di sini alhamdulillah di saya. Terus bagaimana langkahnya lagi, Bu? Setelah di saya? Langkahnya seperti apa, Bu? Ada diskusi, boleh. Apa lagi? Ada nih? Iya. Ya. Jadi tadi dari posisi tadi di saya, berarti itu di langkah ini ya Bu, menstabilkan identitas. Artinya, ya biarkan emosi anak itu reda dulu. Setelah tenang, tadi diskusi ya Bu, ya dulu diskusi validasi tindakan yang salah. Satu contoh aksi nyata saya dalam penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam perubahan hati yang bersih akan membentuk pola pikir dan sikap yang positif dan akan menciptakan budaya positif. Menurut saya, ya. Terima kasih. Oke,